Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 347. Kaori yang masih marah ke Kenshin. Terbawa hingga di waktu pagi. Bahkan sampai masuk di mimpinya. Saat ia terbangun kini, Kaori masih mengingat hal itu. Kemudian, dilihat handphonenya, ada notifikasi menyala. Kaori pun mengambilnya. WhatsApp-nya ada pesan. Terbaca Kenshin yang mengirim. Kaori pun membukanya. Sama seperti sebelumnya, Kenshin menulis pertanyaan. Namun Kaori itu, masih saja sama, hanya melihatnya, tak juga membalasnya. Dan Kaori pun membaca tulisan Kenshin yang terakhir. Seperti lain rasanya, rada beda dilihatnya. Kenshin itu mengetik kalimat, memanggil Kaori. Dengan nampak beda, tulisan Kenshin itu terbaca, "Oh ya sayang, entar kamu bangunnya jangan kesiangan ya. Dan kamu jangan kemana-mana pula, karena aku akan ke rumahmu." Kaori yang melihat itu, yang membaca tulisan tersebut, sampai merasa aneh jadinya. Dalam hatinya pun berkata, tumben banget nih Kenshin, panggil aku sayang gini. Biasanya kan gak seperti ini. Pasti dia ada maunya, ingin merayu aku, agar aku gak marah. Kaori mengira sendiri, akan Kenshin seperti itu. Jadinya Kaori masih saja, menjaga image-nya. Ia tetap tak membalas akan pesannya Kenshin. Kaori menunggu saja, sampai Kenshin menyesali, dan minta maaf sendiri. Di tengah hal yang demikian, mamanya Kaori, tiba-tiba mengetuk pintu kamar. Mamanya itu bicara, "Kaori, apa kamu sudah bangun? Atau masih tidur ya?" Kaori pun menjawabnya, "Oh ini Kaori sudah bangun ma. Mama masuk aja." Dan mamanya pun berjalan, menemui Kaori di dalam. Beliau lalu bicara, "Oh ya Kaori, hari ini kamu jangan kemana-mana ya. Soalnya ada tamu yang datang." Kaori pun mendengar mamanya, dalam benaknya berkata, "Kok serasa sama ya, dengan yang dikata Kenshin, yang gak boleh kemana-mana." Dan Kaori pun bertanya, "Emang ada tamu siapa ma, yang datang tanggal merah gini?" Mamanya pun menjawab, "Ya adalah Kaori, kan ini hari liburan. Jadi sanak saudara mama, ingin berkunjung ke sini. Maksudnya itu tante kamu. Oh ya, saudara ayahmu juga sama, akan ke sini pula. Sekalian katanya, mengenalkan seorang lelaki, barangkali cocok sama kamu." Kaori pun langsung menyela, "Maksudnya apa itu ma? Kok pakai dikenalin segala?" Mamanya pun menjawab, "Ya maksudnya itu Kaori, siapa tahu aja, laki-laki itu, entar cocok sama kamu, bisa mengerti inginmu, dan jadi pilihanmu." Kaori pun terkejut, langsung ia menjawab, "Kok mama ini bilang gitu sih ya? Kan Kaori sendiri sudah punya Kenshin ma, akan dilamar pula, kok mau dikenalin cowok lain?" Kaori nggak mau ma. Kaori menolaknya. Mamanya pun bicara, "Nah daripada kamu Kaori, selalu bertengkar mulu dengan Mas Kenshin itu, kan lebih baik saja cari pengganti, yang bisa mengerti kamu, yang menurut apa katamu, daripada entar kalau sudah menikah, kamu bertengkar aja kerjanya, kan jadi ribet urusannya." Mamanya itu mengerjain Kaori, dengan bicara seperti tersebut. Kaori pun menjawabnya, "Tapi Kaori ini mah, gak bertengkar sama Kenshin. Kan Kaori cuman marah bentar, gak marah beneran. Pokoknya Kaori gak mau mah dikenalin sama cowok lain. Kaori tetap sama Kenshin." Mamanya pun menjawab, "Ya sudah kalau kamu gak mau. Mama ini gak maksa, tapi kamu cepat mandi sana. Kemudian ganti baju yang bagus. Karena tante dan om kamu akan ke sini. Kamu entar kan juga akan menemui." Kaori bertanya lagi, "Terus laki-laki itu gimana ma? Apa entar ada di sini?" Mamanya pun menjawab, "Ya ada Kaori, kan semalam sudah diajak om kamu. Jadi dia pasti ikut ke sini. Lagian sekarang pun, mereka sudah di perjalanan. Sudah kamu cepat bersiap-siap, sebelum tante kamu datang." Kaori pun menyahut, "Kalau gitu Kaori keluar aja ya ma." Mamanya bicara, "Loh, kok kamu malah keluar? Kan ada tamu yang datang." "Nggak boleh Kaori, tante dan om kamu itu sudah datang dari jauh-jauh. Kamu harus menemui." Kaori pun berkata, "Habisnya si mama bilang, pakai dikenalin segala, kan Kaori nggak mau ma."
Lagian hari ini pula, Kenshin akan ke sini. Kan Kaori nggak enak ma. Kalau Kenshin tahu, Kaori dikenalin orang lain. Mendengar hal tersebut, mamanya pun menjawab, nah kan kamu sudah tahu sendiri. Mas Kenshin akan ke sini. Kok kamu malah keluar? Entar Mas Kenshin gimana? Dia nemui siapa? Sudah jangan bicara lagi. Kamu cepat mandi dan ganti baju. Kaori pun menjawab, baik ma Kaori akan bersiap. Tak lama kemudian, waktu pun berjalan. Setengah jam pun terlewati. Para kerabatnya Kaori, om dan tantenya, sudah terlihat tiba di sini. Mobil-mobil nampak berhenti di depan pagar rumah. Pak Hendri pun menyambutnya. Begitu pula dengan istrinya. Sedang Kaori sendiri masih ada di ruang tamu. Ia melihat dari jendela saudara ayah dan mamanya yang kini berdatangan. Kaori pun melihatnya. Pakaian yang dikenakan itu nampak resmi semua. Kaori pun bertanya. Dalam hati ia menerka. Kaori pun bicara sendiri. Kok om dan tante itu sama semua ya bajunya, pakai batik seragamnya, kayak ada acara aja. Jangan-jangan di hari ini ada saudara yang menikah. Ayah dan mama pun diajak akan berangkat bersama. Kaori mengira seperti itu. Kemudian kerabatnya pun berjalan menuju ruang tamu. Di saat itu Kaori sendiri malah masuk ke kamarnya. Ia masih merasa khawatir kalau akan dikenalkan dengan cowok yang lain. Lalu mamanya pun datang menghampiri Kaori di kamarnya. Mamanya itu bicara, Kaori, kamu kok dari tadi belum ganti baju? Entar kamu menyesal loh, kalau nggak ganti sekarang. Kaori pun menjawab, kan baju ini sudah bagus ma. Lagian kan hanya di rumah saja. Masa Kaori harus berdandan seperti om dan tante di luar? Kan nggak enak ma, di rumah sendiri, pakai baju resmi. Mamanya pun bilang, nah kan kamu lihat sendiri Kaori, om dan tante kamu itu seragamnya sama semua, itu berarti ada hal yang penting. Ayo cepat putri mama, ganti baju yang resmi. Entar pangeran kamu keburu datang. Kan kita nggak enak, kalau kamu belum siap. Kaori pun menyahut, idi mama ini ada-ada aja. Emang siapa pangeran itu? Atau jangan-jangan, mama pingin kenalin ya, sama laki-laki yang di luar. Kaori nggak mau ma. Mamanya menjawab, udah Kaori kamu cepat ganti. Entar keburu terlambat. Kamu jangan salahin mama. Dan tiba-tiba, mobil-mobil berdatangan. Pak Hendri terlihat keluar. Kaori dan mamanya melihat dari jendela kamar. Ayahnya itu menyambut tamu. Mamanya Kaori pun bilang, nah kan Kaori, apa mama bilang? Pangeran kamu sudah datang. Itu kamu lihat sendiri. Kaori pun melihatnya. Ayahnya membukakan pintu mobil yang ia kenal. Saat Kaori memperhatikan, terkejutlah dirinya. Bos besar yang datang. Begitu pula dengan mamanya Kenshin. Kaori melihat dengan terheran. Ia bertanya-tanya, ada apa gerangan? Sampai kedua orang tua Kenshin datang pula ke rumahnya. Belum habis rasa penasarannya, Kaori pun tiba-tiba melihat Kenshin berjalan masuk halaman rumahnya, memakai pakaian yang resmi, yang tak pernah dilihat sebelumnya. Kaori pun terkejut, sampai sedikit tak mengenalnya. Mamanya pun langsung bilang, nah itu Mas Kenshin ke sini. Pangeran kamu datang, akan melamarmu hari ini. Kaori pun terkaget, terkejut sekali. Kaori lalu bicara, loh ma, mama beneran nih ma, Kenshin melamar Kaori sekarang. Kok mama nggak bilang-bilang sih ma? Kalau hari ini lamarannya, mamanya menjawab, Kaori, bukannya Mas Kenshin sendiri udah bilang ke kamu tadi malam kalau akan datang saat ini. Mama pun juga sama, sudah menyuruh kamu sejak pagi untuk mandi dan ganti baju yang resmi. Sekarang jangan salahin mama ya. Mama keluar dulu, menyambut tamu yang penting. Kaori pun bicara, ma jangan keluar dulu ma. Bantuin Kaori bentar ma, Kaori gak bisa berhias sendiri. Please ma bantuin Kaori, kan di luar sudah ada ayah dan om tante. Please ma. Kaori merengek-rengek, manja pada mamanya. Mamanya pun tak kuasa menolak permintaan putrinya, dan beliau pun mengiyakan. Kaori segera saja tersenyum-senyum, tertawa-tawa, sampai salah tingkah sendiri menghadapi kejutan dilamar Kenshin hari ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys.
dan tekan notifikasinya